Halo semuanya, selamat datang di podcast review sastra kami. Saya Rifki Rifat Ridwan. Dan saya Sri Handayani Ahmad. Nah, pada podcast kali ini, kami akan membahas sebuah novel yang cukup populer dan penuh makna, yaitu Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Nah, Sri, sebenarnya novel Laut Bercerita ini menceritakan tentang apa sih? Jadi, novel Laut Bercerita menceritakan tentang perjuangan seorang mahasiswa sekaligus aktivis bernama Biru Laut pada masa Orde Baru. Bersama teman-temannya, ia memperjuangkan keadilan serta kebebasan berpendapat di tengah situasi politik yang penuh dengan tekanan. Namun, perjuangan tersebut membawa mereka pada bahaya, hingga akhirnya banyak aktivis yang diculik dan menghilang tanpa jejak. Novel ini juga terinspirasi dari peristiwa nyata tentang penghilangan paksa para aktivis pada tahun 1998. Wah, ternyata ceritanya cukup berat dan menyentuh ya. Tuh, bisa dijelaskan bagaimana sinopsis dan alur cerita dari novel ini? Jadi, cerita ini dimulai dari kehidupan Biru Laut dan teman-temannya yang aktif dalam gerakan sosial dan diskusi politik, di mana mereka sering menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Namun, situasi mulai menegangkan ketika aparat-aparat mulai memburu para aktivis. Biru Laut akhirnya ditangkap dan mengalami penyiksaan. Bagian paling menyedihkan dari novel ini adalah ketika keluarga Biru Laut harus hidup dalam ketidakpastian dan terus berharap agar Biru Laut kembali pulang. Novel ini menggunakan dua sudut pandang, yaitu dari Biru Laut sendiri dan dari adiknya, yaitu Asmara Jati. Sudut pandang tersebut membuat pembaca dapat merasakan rasa takut, kehilangan, dan juga harapan secara lebih mendalam. Lalu, siapa saja tokoh penting dalam novel ini dan apa yang membuat novel ini menarik? Terkait tentang tokoh-tokoh pada novel ini, ada beberapa tokoh yang cukup menonjol. Yang pertama itu ada sang tokoh utama, yaitu Biru Laut. Ia digambarkan sebagai sosok yang berani, idealis, serta memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Selain Laut, ada juga dibilang tokoh Asmara Jati, yang dimana ini menjadi simbol kesetiaan keluarga dalam mencari kebenaran. Menurut saya, kekuatan novel ini terletak pada cara penulis menggambarkan emosi kehilangan dan ketidakpastian, di mana Leila berhasil membuat pembaca ikut merasakan suasana sedih, tegang, serta emosional selama membaca cerita. Selain itu, penggunaan bahasa dalam novel ini juga sangat puitis dan juga menyentuh. Kalau dari novel ini sendiri, menurut Sri, pesan moral apa yang paling terasa? Menurut saya, pesan moral yang ingin disampaikan penulis adalah bahwa sejarah itu tidak boleh dilupakan. Novel ini juga mengingatkan kita bahwa ada banyak orang yang pernah berjuang demi kebebasan serta keadilan. Selain itu, novel ini juga menunjukkan bagaimana kehilangan bisa meninggalkan luka yang cukup mendalam bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Nah Rifki, sekarang aku yang nanya nih, dari perbincangan kita tadi, apa sih pesan moral yang kamu tangkap? Kalau menurut saya pribadi, novel ini mengajarkan tentang keberanian untuk menyampaikan kebenaran, meskipun risikonya besar. Saya juga merasa novel ini membuat kita lebih menghargai keluarga, karena kehilangan seseorang tanpa kepastian adalah hal yang sangat menyakitkan. Jadi, menurut saya, Laut Bercerita bukan hanya novel sejarah, tetapi juga novel tentang kemanusiaan. Baik, mungkin itu saja podcast review sastra dari kami mengenai novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Semoga pembahasan kami dapat menambah wawasan dan membuat kita lebih menghargai sejarah serta nilai kemanusiaan. Saya Rifki Rifat Ridwan. Dan saya Sri Handayani Ahmad. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Baik, mungkin